Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Iman Pratista, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, angkatan tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24111111310023. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu hal yang menarik tentang kedokteran gigi dan perlu diketahui juga sebagai di masyarakat Indonesia. Yang saya bahas kali ini adalah tentang evidence based dentistry atau yang sering kita singkat dengan EBD. Di EBD itu secara makna yaitu pertama evidence yaitu bukti, base itu berdasarkan dentistry. Jadi bukti yang digunakan atau dasar yang digunakan oleh kedokteran gigi. Nah, secara keseluruhan evidence based dentistry merupakan kemampuan dokter gigi untuk memberi intervensi dalam mengambil keputusan pengobatan atau perawatan kepada pasien berdasarkan bukti-bukti dan dasar sains yang otentik. Dalam pengambilan keputusan tindakan dokter gigi, keputusan dokter gigi harus didasarkan dengan pengalaman klinisnya sendiri, kemampuan literatur, dan pengalaman pendidikan sebelumnya. Kemampuan evidence-based dentistry merupakan hal yang penting bagi dokter gigi agar mampu untuk mengikuti perkembangan diagnosis, pencegahan penyakit mulut, dan pengobatan penyakit mulut. Terlebih lagi, pengambilan keputusan ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pelayanan pasien dan menjamin kesehatan pasien. Dalam kasus penyakit gigi dan mulut, masyarakat pasti akan ada pengembangan terbaru yang menyesuaikan kondisi kesehatan masyarakat di daerah tertentu, bahkan kebiasaan masyarakat tertentu, tren kebiasaan hidup sehat. Nah, tren kebiasaan hidup sehat masyarakat juga ini bisa berfleksibel atau berubah-ubah sering berjalannya waktu atau terjadi suatu kondisi tertentu. Nah, dengan kondisi masyarakat yang dapat berkembang ini atau berubah ini, dokter gigi tidak dapat melakukan tindakannya secara efektif jika masih didasarkan oleh pengetahuan atau pengalaman pribadinya saja atau pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Nah, maka dari itu dokter gigi diharapkan mampu untuk menyelesaikan keputusan tindakan sesuai dengan informasi dan penelitian otentik yang terbaru. Nah, dalam sumber jurnal berjudul Survey of Dental Student Self-Perceived Practice Attitude and Knowledge Toward Evidence-Based Dentistry in Indonesia, di bagian pertama ada 6 pertanyaan sosiodemografi. Nah, di bagian kedua itu adalah siswa kuesioner praktek berbasis bukti atau evidence based practice. Jadi kuesioner ini itu bertujuan untuk mengukir pengetahuan profesional kesehatan praktek dan sikap terhadap berbasis bukti praktik. Nah, penelitian ini berangkat dengan tujuan untuk menilai frekuensi latihan, sikap, dan pengetahuan EBD di kalangan mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia. Nah, menurut hasil yang diperoleh itu mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia menggunakan pendekatan EBD dalam menyediakan layanan kesehatan mulut. Nah, lebih jauh lagi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa terbuka terhadap kritik terhadap praktik mereka dan tidak mengabaikan kemampuan mengubah praktik mereka sebagai akibat dari bukti yang terbaru. Nah, jadi EBD ini juga udah mulai diterapkan dari dokter gigi, calon dokter gigi sedari pendidikannya atau sedari dia menjadi mahasiswa. Oke. Dari semua ini, dari secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dokter gigi selalu mengikuti perkembangan diagnosis, penjagaan penyakit mulut, dan pengobatan penyakit mulut yang terbaru untuk melakukan diagnosis dan pengambilan keputusan klinis secara tepat. Nah, dengan adanya konsep EBD ini juga diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetensi kedokteran gigi atau kompetensi dokter gigi. Nah, dan menjadikan dokter gigi lebih dipercayakan masyarakat terhadap keputusan-keputusannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga masyarakat dapat lebih percaya terhadap dokter gigi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.